Baik, hari ini kita akan belajar mengenai meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon diperhatikan ya. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan nama-nama untuk kitab-kitabnya tersebut secara berurutan, mulai dari yang pertama kali diturunkan hingga saat ini. Nah, keempat kitab yang wajib kita yakini tersebut adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang pertama yakni kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu, Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau kaum Yahudi adalah agar mereka senantiasa berada dalam jalan kebenaran. Selanjutnya yakni kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem dan kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Yunani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Secara umum, kitab Injil berisi tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, serta menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab Injil menjadi pedoman bagi para pengikut agama Nasrani agar melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir ada kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi atau dalam kurun waktu tahun 611 sampai tahun 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah 1. Akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. 3. Ibadah, yakni berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. 4. Muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. 5. Tarik atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Selanjutnya yakni hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah yang dapat diambil dari adanya kitab-kitab Allah adalah 1. Memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. 2. Pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. 3. Memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa
bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. 4. Manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba dan makhluknya. 5. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. 6. Mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. 7. Hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. 8. Memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Dan yang ke-9, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Nah, dari apa yang sudah dijelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada para rasulnya, hukumnya adalah wajib. Dan orang yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa meyakini bahwa ajaran Allah itu adalah untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Itulah pelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, dan sampai berjumpa lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.